Pada video ini, kami akan menyampaikan rangkuman hasil wawancara mengenai aplikasi Si Pohon, yaitu Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan Pohon milik Dinas PUPR Kota Pontianak. Wawancara ini kami lakukan bersama Ibu Sarti, pegawai Dinas PUPR yang juga menjadi salah satu pengelola aplikasi Si Pohon Pontianak. Dalam video ini, kami hanya menampilkan foto narasumber sebagai bukti bahwa wawancara telah dilakukan secara langsung. Seluruh penjelasan yang kami sampaikan adalah hasil dari percakapan bersama beliau, yang memberikan informasi lengkap mengenai fungsi, manfaat, dan cara kerja aplikasi Si Pohon dalam mendukung pengolahan pohon di Kota Pontianak. Dalam wawancara kami bersama Ibu Sarti dari Dinas PUPR Kota Pontianak, kami mendapatkan banyak informasi menarik tentang aplikasi Si Pohon. Jadi, Si Pohon itu bukan sekedar aplikasi pendataan pohon, tapi sebuah sistem yang menampilkan informasi pohon pelindung dan peneduh di seluruh Kota Pontianak dalam bentuk peta digital. Aplikasi ini juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan melaporkan kondisi pohon di sekitar mereka. Berikut adalah rangkuman hasil wawancara kami. Dalam wawancara kami bersama Ibu Sarti dari Dinas PUPR Kota Pontianak, kami mendapatkan banyak informasi menarik tentang aplikasi Si Pohon. Jadi, Si Pohon itu bukan sekedar aplikasi pendataan pohon, tapi sebuah sistem yang menampilkan informasi pohon pelindung dan peneduh di seluruh Kota Pontianak dalam bentuk peta digital. Aplikasi ini juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan melaporkan kondisi pohon di sekitar mereka. Dan yang paling penting, aplikasi ini bisa diakses oleh siapa saja. Masyarakat cukup mengunduhnya di Play Store dengan nama Si Pohon Pontianak. Saat ini memang baru tersedia untuk Android, tetapi rencana kedepannya aplikasi ini akan diperluas supaya bisa digunakan oleh seluruh pengguna iOS. Manfaatnya juga besar. Untuk PUPR, aplikasi ini membantu menyediakan data pohon yang jauh lebih lengkap dan akurat, termasuk hasil tes elektrik pohon. Sedangkan bagi masyarakat, aplikasi ini memudahkan mereka untuk melaporkan pohon yang bermasalah dan ikut berperan dalam menjaga lingkungan. Jadi, ada kerjasama yang terbangun antara pemerintah dan warga. Salah satu hal yang paling menarik adalah bagaimana aplikasi ini digunakan untuk memantau kasus penebangan pohon ilegal. Ternyata sering ditemui pohon yang hilang di depan ruko atau bangunan karena ditebang tanpa izin. Dengan Si Pohon, petugas tinggal membuka data dan memeriksa apakah pohon itu sebelumnya tercatat, informasi tinggi pohon, diameter, sampai kadar karbonnya sudah tersimpan di sistem, sehingga penebangan tanpa izin bisa langsung diketahui. Dan meskipun pohon itu ditanam sendiri oleh warga, kalau posisinya berada di bahu jalan, pohon itu tetap merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Jadi, tidak boleh ditebang sembarangan tanpa izin. Aplikasi Si Pohon membantu memastikan aturan ini berjalan dan mudah diawasi. Untuk pengembangan selanjutnya, Dinas PUPR berencana menambah fitur barcode pada setiap pohon. Jadi, masyarakat bisa memindai barcode-nya dan langsung melihat informasi lengkap pohon tersebut. Fitur aspirasi juga akan dibuat lebih interaktif dan aplikasinya diharapkan dapat diakses semua pengguna ponsel. Secara keseluruhan, Si Pohon sangat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena data pohon ditampilkan secara terbuka. Masyarakat bisa melihat perubahan kapanpun. Lapisan pengawasan dari masyarakat juga membuat kinerja PUPR menjadi lebih terbuka dan jelas. Berikutnya, kami akan menampilkan penjelasan tentang aplikasi Si Pohon dari Ibu Sarti. Si Pohon ini kan sistem informasi pendataan dan pemantauan pohon di Kota Pontianak. Jadi isinya nih pohon-pohon yang berada di bahu jalan di sekota Pontianak. Jadi di sini lah nih, ini kan fitur ini kan di dalamnya tuh banyaklah jenis-jenis informasi-informasi pohon peneduh, pohon pelindung, dan jenis-jenis pohon lah yang udah kita data. Jadi kalau misalkan masyarakat kayak kakak-kakak, abang-abang nih kan mahasiswa nih pengen untuk penelitian, untuk ini, untuk UAS, untuk apa kan, mau tahu nih
pohon apa-apa aja nih yang ada di Pontianak. Misalnya nih di Jalan Ayani, di Jalan Ayani nih ada pohon apa-apa ya nih. Nah, misalnya nih contoh nih di jalan apa nih? Kita buka ya. Jalan apa nih? Jalan Parit Haji Husin 1. Nah, misalnya ini kan abang-abang nih mau melakukan penelitian pohon di Jalan Parit Haji Husin 1 nih. Tinggal lihat aplikasinya, download, terus nih kan nih ada nih langsung nih. Tinggal klik gini. Langsung nih. Oh, ada nama Ada nih pohon tekoma. Pohon tekoma nih. Terus tingginya berapa? 6 meter. Diameternya berapa? 15,92 cm. Biomasanya, ini biomasa pohon 153,79 kg. Kalau biomasa karbon dioksida itu pakai kilogram. Tapi kalau oksigen ini mana? Oh, ini oksigennya belum masuk nih. Belum ya? Iya, belum. Soalnya kan oksigen ini kita baru tahun 2023 nggak salah kita ngitung oksigen. Nah, jadi emang beberapa data di si pohon ini emang udah ada beberapa data yang udah masuk data oksigen. beberapanya belum ya. Nah, beberapanya dulu tuh belum karena saya lagi update yang baru-baru dulu. Nah, nanti kalau misalnya saya sudah selesai update masukkan data-data yang saya survei ke lapangan, itu baru saya mau update yang lainnya. Jadi emang ini nih belum nih banyak pohon-pohon yang kita survei dari tahun 2023 ke belakang itu tuh belum oksigennya masuk. Tapi yang terbaru tuh udah ada data oksigen. Nah, terus ini kan nih fitur nih ngelihat peta pohonnya nih. Nah, kakak misalnya mau Jalan Ayani ya tinggal cari Jalan Ayani gitu kan. Terus ini inseknya nih, ini nih jumlah pohon yang udah kita masukkan di aplikasi. Nah, terus ini jumlah oksigen. Nah, ini nih yang baru nih. Untuk sementara yang baru saya upload. Nah, ini nih baru 919,766 ton. Dia pakai ton soalnya kalau oksigen. Nah, ini nih 154 nih jumlah taman yang saya masukkan. Jumlah taman yang kita kelola ya Dinas PUPR yang kelola nih 154 jumlah taman, terus 158 jenis tanaman yang saya masukkan di aplikasi. Sekota Pontianak lah nih 158 nih. Kan dari Udah termasuk semua jenis pohon kan? semua jenis pohon yang udah masuk di sini. Oh, jadi Dari data. Dari misalnya ini kan dari beberapa jalan yang udah terdata di sini kan, di peta nih kan. Jadi diakumulasi nih jenis tanaman ini ada 158 jenis gitu. Nah, ini ya kalau ini formulir pengajuan. Jadi manfaatnya untuk masyarakat ini misalkan nih ada dekat rumah kakak, nih pohonnya mau tumbang. Atau rantingnya panjang mau patah. Jadi bisa sini pelaporan. Nah, ini nih karena HP saya nih tampilannya pendek, jadi nggak nampak nanti sini ini nih. Ada nih ini, gini. Di sini nih, karena tampilan saya ini bah. Kalau tampilan tempat kakak kayak enggak terpotong tuh. Nah, di sini ini ada ini formulir baru. Nih, ini kakak nih mau penebangan atau pemangkasan. Misal penebangan, masuk penebangan, namanya siapa, alamatnya di mana. Ini untuk masyarakat ya, Kak? Iya, masyarakat. Kalau pengajuan ada pohon yang misal mau ditebang gitu ya. Kok misalnya mau nebang, mau mangkas. Jadi di sini lah misalnya masyarakat mau pengaduan ya, istilahnya ya. Pengaduan. Nah, nanti keterangan ini apa? Pohon sudah tua mau tumbang atau pohon rantingnya patah, gini-gini, pokoknya gitulah. Nah, nanti masuk di sini ajukan formulir, nanti langsung masuk nih di sistem admin. Jadi admin nanti bisa lihat. Nanti kan di sini kan harus masukkan gambar juga, fotonya. Nanti tim survei kita, tim lapangan, nanti survei di lapangan, di lokasi, gitu. Tapi ini baru sini, kayaknya belum ada yang ini deh. Dulu tahu. Ya, kami pun kayaknya baru tahu nih, baru dengar. Baru tahu. Ini sih sebenarnya udah lama, cuman tampilannya nih baru tahu. Oh, tampilan yang berubah. Ya, kemarin tuh ini pengaduan gitu. Kalau ini kan emang langsung bentuknya surat. Jadi kakak nih
nanti kalau kakak misalnya bikin ini nih, nanti kan ini kan tersimpan nih, ajukan formulir penerbangan nih, nah langsung masuk ke HP kakak tuh bentuknya surat. Jadi kok emang kakak bisa masuk datang sini langsung nih surat untuk penerbangan misalnya gitu. Nanti kan masuk ke saya pun langsung lengkap kan dengan nomor HP, KTP. Nah, jadi ini kan aplikasi ini kan sebagai bentuk aspirasi masyarakat juga, pengaduan untuk masyarakat juga. Terus manfaatnya untuk mahasiswa yaitu untuk penelitian. Terutama kan kadang mahasiswa kehutanan misalkan mau penelitian tentang apalah, tentang karbon ke, tentang biomasa ke, tentang jenis pohon, inventarisasi kan bisa lihat sini kalau memang mau tahu ininya. Nah, ini apa nih? Ini kayaknya di pohon lagi nih. Nah, kalau taman, kalau mau ngeliat ini taman, klik ini tengah. Nah, ini data taman. Nah, ini bentuk peta nih di taman nih. Nah, ada taman-taman apa aja nih yang dikelola sama PUPR nih. Nah, misalnya ini Taman Median, depan kantor PUPR sini, yang di Median. Nah, terus ini Taman Median di Veteran, tau kan? Di Veteran yang Median di tengah, yang pot-pot. Ini di mana Sutoyo. Nah, ini pot tanaman Sutoyo. Yang di tengah jalan itu ga? Nah, yang di tengah, jalan di tengah. Pembatas jalan tuh ya? Iya, ini Sutoyo nih, yang pot di tengah juga nih. Iya. Itu taman yang kita kelola juga, yang kita pelihara. Ini taman Jalan M Sohor. Sini berarti. Iya, di sini di belakang. Nah, jadi misalnya kakak-kakak mau penelitian tentang taman atau apa kan, gampang nih datanya kan. Tinggal lihat ya di sini. Tinggal download aplikasi. Tinggal download aplikasi, lihat data-data. Nah, terutama mau pohon. Ada taman-tamannya di situ ya. Taman-taman apa aja. Nih Taman Median Jembatan Landak, Kecamatan Pontianak Timur. Nanti Jalan Sultan Hamid 2. Nah, dekat jembatan tuh. Ini jembatan yang di tengah Median. Ini Taman Perumahan Villa Elektrik Tanjung Hulu. Ini di timur juga. Banyak nih. Nah, ini Taman Jalan Jenderal Urip. Ini untuk tamannya, ini untuk pohonnya. Itu sih, ini kita lebih ke pohon lah. Maksudnya tuh untuk menjaga pohon juga. Demikian rangkuman hasil wawancara kami bersama Ibu Sarti mengenai aplikasi Si Pohon. Melalui wawancara ini, kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana aplikasi tersebut membantu pendataan, pemantauan, dan pengawasan pohon di Kota Pontianak. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan teknologi dalam mendukung pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pontianak. Terima kasih kepada Ibu Sarti dari Dinas PUPR Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan, serta kepada semua pihak yang telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.